Kembali di Anju Sore, pemirsa, Presiden Joko Widodo menggelar rapat perdana di Istana Garuda. Rapat perdana diikuti oleh Menteri PUPR yang juga PLT Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Basuki Hadi Mulyono. Basuki menyebutkan ada beberapa poin penting dari pertemuan tersebut. Salah satunya adalah Presiden Jokowi menekankan partisipasi masyarakat dalam penataan IKN sangatlah penting. Selain itu, menurut Basuki, Presiden Jokowi juga menyebut bahwa IKN akan menjadi contoh tata kelola manajemen pemerintahan yang baik. Berikan arahan fokusnya, pertama, utamakan partisipasi masyarakat, khususnya dalam penataan IKN ini. Jangan sampai masyarakat merasa terpinggirkan, tergusur, ataupun bahkan digusur. Ya, kayak kami ada Pak Deputi Kemasyarakatan ini, itu nanti dalam rangka menata kawasan di sekitar IKN ini, utamakan partisipasi masyarakat. Okay. Yang kedua, untuk investasi, beliau juga menyampaikan bahwa IKN ini akan menjadi contoh tata kelola manajemen pemerintahan yang baik. Pemirsa, hari ini Presiden Joko Widodo perdana berkantor di Ibu Kota Nusantara. Sementara di malam pertama menginap di Istana Kepresidenan, Jokowi mengaku belum bisa tidur nyenyak. Hari ini Presiden Joko Widodo perdana berkantor di Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur. Presiden Jokowi langsung menerima audiensi sejumlah tamu dan mengikuti rapat bersama pejabat otorita IKN dan Forkopimda Kalimantan Timur. Rapat membahas perkembangan pembangunan IKN. Jokowi juga bercerita di malam pertamanya menginap di Istana Kepresidenan belum bisa tidur nyenyak lantaran belum terbiasa. Progres perkembangan terakhir dari pembangunan IKN, khususnya pembangunan istana. Saya melihat semuanya masih dalam proses, karena di sini ada ribuan yang bekerja. Saya nggak mau banyak mengganggu mereka, biar progresnya nggak terhambat karena kedatangan saya. Yang kedua, tadi malam saya tidur di sini. Gimana? Enggak nyenyak. Saya ngomong apa adanya. Ya mungkin pertama kali aja, mungkin masih belum masih belum nyenyak. Presiden Jokowi juga berkeliling Istana Garuda IKN yang pembangunannya sudah memasuki tahap akhir. Air bersih, listrik, dan internet juga sudah tersedia dengan baik. Dari Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur, Salam Rahmat iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Timnas Indonesia U19 bersiap menghadapi laga final Piala AFF U19 2024 melawan Timnas Thailand malam ini. Ya, jelang laga final, Timnas Garuda Muda tidak menggelar official training dan lebih memilih melakukan pemulihan kondisi fisik serta menyiapkan mental pemain. Tim medis Timnas Indonesia juga terus berupaya memulihkan kondisi pemain, termasuk pemain yang sempat cedera kala jumpa Malaysia kemarin. Menurut Indra Syafri, pelatih Timnas U19, persiapan laga final pendampingan psikologi dilakukan untuk menjaga mental para pemain. Selain itu, official training diganti dengan melakukan analisa permainan Thailand yang akan menjadi lawan di final malam ini.
Ya, untuk membahas informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan pemerhati sepak bola, ada Bung Effendi Ghazali. Selamat malam Bung Effendi Ghazali, apa kabar? Selamat malam Siva dan selamat malam para pemirsa. Kabar baik, ini sedikit lagi akan segera dimulai final AFF U19. Indonesia bertemu kembali dengan Thailand. Saya jadi punya memori pada saat kita merebut medali emas di Phnom Penh, Kamboja tepatnya. SEA Games yang lalu, persis kurang lebih suasananya seperti ini. Baik, apakah sudah ramai di sana? Apakah kursi penonton sudah penuh dengan para penonton, Bung Effendi? Seperti biasa, Surabaya agak sedikit punya masalah, yaitu macet di depan sebelum masuk. Saya sebutnya sebagai lingkar stadion ya. Jadi ditunggu sampai nanti itu kemacetannya terurai, baru kemudian pelan-pelan stadion ini terisi. Tapi kalau dari data yang disebutkan panitia kan karcisnya memang sold out. Dan kemudian saya dari tadi sore melihat minat mereka yang menuju ke arah sini cukup tinggi. Sehingga jalanan menuju ke arah tol sebelum ke stadion juga sangat padat. Tapi untuk jadwal pertandingan tetap pada jadwal yang ditentukan, Bung Effendi, atau ada perubahan? Sama-sama, mestinya tetap sama 19.30 ya. Sama seperti ketika kita menghadapi Malaysia gitu juga demikian. Tidak terlalu penuh, kemudian lama-lama karena memang jalanan macetnya baru terurai, baru kemudian stadionnya penuh. Baik. Tetapi saya yakin atensinya akan cukup tinggi karena kita sudah sampai di final dan Pak Erick Thohir sendiri, Ketua Umum PSSI juga kabarnya sudah sedang dalam perjalanan menuju ke sini dari Pasca. Ya. Bagaimana dengan kondisi cuaca saat ini di sana, Bung Effendi? Boleh dibilang ini kondisi terbaik ya, artinya mungkin ada sedikit kelembapan ya, tapi secara umum tentu saja ini ideal ini untuk sebuah pertandingan final sepak bola malam hari lagi ya, 19.30. Baik, itu ngomong-ngomong Bung Effendi mengenakan kaos apa nih Bung Effendi? Jadi ini tadi saya kesempatan, terima kasih Safa dan para pemirsa. Seperti biasa saya dapat 2 kali kesempatan bertemu khusus dengan Coach Indra Sapri. Tadi pagi sempat 1 jam lebih diskusi. Saya ngebayangkan persis seperti kondisi kami di Phnom Penh. Ini adalah kaos ketika kita merebut medali emas di SEA Games yang lalu di Phnom Penh ya. Coachnya tetap Indra Sapri, lawannya juga Thailand ya. Di mana waktu itu kita kejar-kejaran sempat 2-1, tapi kejar-kejaran akhirnya dengan perpanjangan waktu jadi 5-2. Kita berharap tuah Indra Sapri yang relatif sebetulnya kalau di final nggak pernah kalah dari Thailand, itu juga dengan dukungan seluruh masyarakat Surabaya bisa tercapai malam ini, begitu. Baik, Bung Effendi, timnas ini kan hanya punya 1 hari waktu istirahat sebelum laga final. Nih tanggapannya bagaimana? Apakah tetap optimis bisa meraih kemenangan malam ini? Saya tadi sempat ketemu baik dengan adik-adik kita ya, timnas U19, serta kemudian tim dokternya juga, Pak Dr. Syarif Alwi, serta tentunya saja coach, kemudian juga Zaki ya, manajer timnas kita. Semuanya dalam kondisi artinya sudah mulai ada pemulihan, semuanya gembira tadi ya. Jadi yang ingin disampaikan oleh Coach Indra Sapri adalah bermain tanpa beban. Karena kita tahu biar bagaimanapun Thailand tekniknya cukup tinggi. Dan anak-anak ini kan sedang dalam proses setelah Toulon turnamen, kemudian nanti untuk ingin menuju Asia U20 dan selanjutnya ke Piala Dunia U20. Jadi ini sebagai sasaran antara begitu. Baik, terima kasih Bung Effendi Ghazali, pemerhati sepak bola telah bergabung bersama kami di Sore. Ya, semoga mohon doa dari seluruh pemirsa dari Surabaya, kita optimis. Baik, semoga Indonesia bisa memenangkan pertandingan melawan Thailand malam ini ya. Terima kasih, salam olahraga. Sama-sama, sampai nanti kita update hasilnya. Terima kasih.